Kemudian setelah kejadian perang Siffin atau setelah kejadian perang Jamal juga, sahabat Ali bin Abi Thalib mengalami berbagai macam ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ujian yang sangat berat ketika beliau memegang tampuk kepemimpinan. Karena kondisi masih carut-marutnya keadaan kaum muslimin setelah terjadi fitnah terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di antara ujian berat yang dihadapi oleh sahabat Ali bin Abi Thalib adalah keberadaan orang-orang Khawarij, keberadaan orang-orang yang memberontak, yang menentang, yang melakukan perlawanan terhadap Khalifah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mungkin timbul pertanyaan, siapa itu Khawarij? Siapa itu Khawarij? Asy-Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, beliau menjelaskan Khawarij adalah orang-orang yang memberontak terhadap pemerintahan di akhir masa kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mengakibatkan terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan. Kemudian mereka pun kembali memberontak di masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka keluar dari ketaatan terhadap sahabat Ali bin Abi Thalib. Bahkan yang lebih parah, mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan mengkafirkan para sahabat yang fudhala, para sahabat yang mereka memiliki keutamaan. Bayangkan, Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah SAW, satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dikafirkan oleh orang-orang Khawarij. Dan keberadaan Khawarij ini akan terus ada. Nabi SAW mengkabarkan bahwa mereka akan terus ada sampai muncul Dajjal, dan mereka akan menjadi para pengikut Dajjal. Dan ciri-ciri mereka sangat nampak dan begitu kentara. Mereka terang-terangan memberontak kepada pemerintah kaum muslimin yang sah. Mereka mudah mengkafirkan sesama kaum muslimin yang tidak sepemahaman dengan mereka. Bahkan makhluk pilihan seperti Ali bin Abi Thalib pun mereka kafirkan, naudzubillah. Sebenarnya cikal bakal Khawarij, moyangnya Khawarij sudah ada di zaman Nabi SAW. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa suatu ketika Rasulullah SAW membagikan harta rampasan perang, maka datanglah seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah dari Bani Tamim. Siapa namanya? Dzul Khuwaisirah dari Bani Tamim. Orang ini mengatakan kepada Nabi SAW, "I'dil ya Muhammad, fa innaka la ta'dil." Wahai Muhammad, berbuat adillah dalam pembagian harta rampasan perang. Fa innaka la ta'dil, karena sesungguhnya engkau tidak berbuat adil. Bayangkan, ada orang begitu apa? Lancangnya di hadapan Nabi SAW dan menganggap Nabi itu tidak adil. Coba, ini moyangnya Khawarij. Kalau Nabi saja dibilang nggak adil, apalagi orang-orang semacam kita. Makanya pantas siapapun pemimpin yang memimpin kaum muslimin, bagi mereka nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar. Satu pemimpin berganti pemimpin lain, satu penguasa berganti penguasa lain, satu khalifah berganti khalifah lain. Nggak ada menurut mereka yang benar. Sebab Nabi Muhammad saja, kata moyangnya Khawarij, tidak adil.
adil. Bayangkan, pantas saja mereka memberontak di masa Utsman radhiyallahu an, dan mereka memberontak pula di masa Ali bin Abi Thalib, dan terus gen-gen mereka, embrio-embrionya mereka terus beranak pinak dan melanjutkan perjuangan estafet pendahulu-pendahulunya dari kalangan Khawarij. Mereka senang membuat kekacauan di mana-mana, huru-hara, pengerusakan. Di sini para jamaah sekalian, maka Nabi kemudian mengatakan kepada Dzul Khuwaisirah, "Wailak man ya'dil illam akun adil." Siapa lagi yang bisa berbuat adil kalau saya sendiri nggak adil? Bayangkan, kalau Rasulullah saja sudah dianggap nggak adil, siapa pemimpin yang adil? Nggak ada. Makanya di mata Khawarij semua pemimpin salah. Sebab moyang mereka memvonis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang tidak adil. Maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ni adribu unuqah." Wahai Rasulullah, biarkan aku pancung leher orang ini. Maka Rasul melarang, jangan, supaya apa? Tidak terjadi fitnah ketika itu, masa membunuh kaum muslimin, ya, nanti akan terjadi fitnah. Namun Nabi mengisyaratkan, saya khruju min di'di hada, akan keluar dari pengikut-pengikut orang ini nanti. Akhirnya orang ini nanti akan punya generasi pengikut. Qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka adalah suatu kaum yang membaca Al-Quran namun tidak melewati kerongkongannya. Apa maksud membaca Al-Quran tidak melewati kerongkongan? Ya, mereka rajin membaca Al-Quran tapi tidak memahami pemahaman Al-Quran itu secara benar. Dan subhanallah, betapa benar yang dikhabarkan oleh Nabi SAW bahwa awal kemunculan Khawarij, mereka membawakan dalil dari Al-Quran namun tidak ditempatkan pada tempatnya, dan mereka tidak merujuk dalam memahami tafsir Al-Quran kepada para sahabat. Iya, nanti mereka menentang sahabat Ali bin Abi Thalib dan membawakan dalil, inil hukmu illa lillah, hukum itu milik Allah. Sementara Ali bin Abi Thalib berhukum dengan selain hukum Allah, katanya. Bayangkan, mereka membawakan dalil. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan tentang Khawarij, apa kata Ali bin Abi Thalib? Qaulul haq urida bihil batil. Mereka mengucapkan ucapan yang hak, bawakan dalil, tapi menginginkan kebatilan dari dalil tersebut. Jadi mereka membawakan dalil itu hanya sekedar untuk menguatkan syubhat mereka. Itu Khawarij, para jamaah sekalian. Dalil mereka punya, tapi apa? Dalil hanya untuk menguatkan syubhat mereka. Ini persis seperti yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak melewati kerongkongan-kerongkongan mereka, dan mereka tidak mau merujuk kepada para sahabat. Ini para jamaah sekalian, kemudian kata Nabi SAW, yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar dari Islam ini seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Artinya mereka banyak sekali keyakinan-keyakinannya bertentangan dengan keyakinan ajaran Islam yang benar. Itulah Khawarij yang sebelum kemunculannya sudah dikhabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi SAW memberikan ciri-ciri lain dalam riwayat Muslim, bahwa ada nanti di antara pengikut Khawarij yang lengannya menyerupai payudara wanita. Lengan tangannya itu menyerupai apa? Payudara wanita, sehingga dia dijuluki apa? Du satyatain.
Dan itu nanti ditemukan mati bersama orang-orang Khawarij lainnya dalam perang Nahrawan, perang antara Ali bin Abi Thalib dengan para sahabat ketika memerangi orang-orang Khawarij. Kemudian Imam Asy-Syahrastani dalam kitabnya Al-Milal wan Nihal menjelaskan bahwa Khawarij adalah julukan bagi siapa saja yang keluar dari kepemimpinan yang sah. Khawarij adalah julukan bagi siapa saja yang keluar dari kepemimpinan yang sah, baik di masa sahabat atau di masa Khulafaur Rasyidin maupun di masa-masa setelahnya. Maka salah kalau orang mengatakan bahwa Khawarij cuma ada di zaman Ali. Ini salah. Mereka terus berlanjut, ya, dan itu terus ada di sepanjang masa, kata Imam Syahrastani, ya. Khawarij ini keberadaannya terus ada sepanjang masa. Bahkan riwayat hadis tegas menyatakan bahwa mereka nanti akan menjadi pengikut Dajjal. Baik, kenapa mereka disebut Khawarij? Kenapa mereka disebut Khawarij? Mereka disebut Khawarij berdasarkan hadis yang tadi kita bacakan, ketika Nabi berkomentar tentang Dzul Khuwaisirah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sayakhruju min di'i hadza, akan keluar dari pengikut orang ini nanti. Nah, di sini Nabi mengatakan yakhruju, keluar. Maka dengan itulah mereka dinamakan dengan Khawarij, sebagaimana ditegaskan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim dan ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya. Mereka dinamakan Khawarij sesuai dengan sabda Nabi SAW, yakhruju min di'i hadza, akan keluar dari orang ini. Gitu. Di sana ada penamaan lain selain Khawarij, yaitu mereka dinamakan dengan Harura, Al-Harura atau Al-Haruriyah. Al-Haruriyah. Kenapa mereka dijuluki Al-Haruriyah? Sebab dahulu mereka berkumpul. Pertama kali perkumpulan Khawarij muncul di sebuah tempat namanya Harura. Di mana itu? Di negara Irak. Mereka awal membangun perkumpulan di sebuah tempat namanya Harura, sehingga mereka disebut pula dengan Haruriyah, di samping dijuluki dengan Khawarij. Mereka juga disebut dengan kata Al-Mariqah. Al-Mariqah ini julukan lain dari Khawarij. Al-Mariqah, apa artinya? Yang keluar. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW, yamruquna minad din, mereka keluar dari agama. Nah, sehingga mereka dijuluki Al-Mariqah. Kemudian bagaimana gambaran pemikiran mereka secara global? Bagaimana gambaran dan madhab Khawarij secara global? Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan, secara global akidah Khawarij yang pertama adalah tidak berpegang dengan jalan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka jauh dari jalannya para sahabat karena mereka menentang para sahabat. Mereka menentang Ali bin Abi Thalib, mereka menentang Az-Zubair bin Awwam, mereka menentang Talha bin Ubaidillah dan para sahabat yang lainnya yang ketika itu masih hidup. Aisyah radhiyallahu anha juga termasuk. Jadi mereka jauh dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak berpegang dengan jalannya para sahabat. Ini ciri khas mereka. Makanya nanti kita akan jelaskan bahwa ketika Khawarij memberontak terhadap kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, mereka tidak didukung sama sekali oleh para sahabat. Tidak ada sahabat pun di tengah-tengah barisan mereka. Yang ada apa? Tokoh-tokoh pemuda-pemuda yang punya semangat tapi ilmunya nol, kosong dari ilmu.
atau kalaupun ada ilmu, ilmunya banyak terisi dengan syubhat. Itu Khawarij. Kemudian diantara ciri khas Khawarij adalah tidak mentaati pemimpin kaum muslimin, pemimpin yang sah, dan meyakini memberontak kepada mereka adalah merupakan takorrub di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun yang jadi pemimpin pasti selalu nggak srek mereka, dan selalu apa? Keinginan mereka itu memberontak, menggulingkan kekuasaan. Kemudian ciri khas mereka adalah memisahkan diri dari jemaah kaum muslimin, memisahkan diri dari jemaah kaum muslimin, membuat perkumpulan sendiri, mudah mengkafirkan orang-orang yang di luar kelompok mereka. Ini ciri-ciri Khawarij para jemaah. Kemudian diantara ciri Khawarij, mereka berkeyakinan bahwa pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Maksudnya yang selain kesyirikan. Kalau kesyirikan, orang mati dalam keadaan melakukan syirik akbar, maka dia kekal di neraka. Akan tetapi menurut Khawarij, pelaku dosa besar kalau tidak bertaubat kekal di neraka. Para pezina mati dalam keadaan tidak bertaubat kekal di neraka. Di dunia kafir. Ini jelas akidah yang batil. Sebab akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa dosa-dosa di bawah kesyirikan, kekafiran itu ketika seorang mati dalam keadaan belum bertaubat di dunia, maka dia fasik, dijuluki fasik, ya, atau mukmin naqisul iman, orang yang beriman tapi berkurang keimanannya, tidak sempurna. Adapun di akhirat tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a adzaba wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah berkehendak, Allah akan ampuni dengan rahmat Allah taala. Dan kalau Allah berkehendak, Allah akan azab. Jadi tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang pelaku dosa besar yang di bawah kesyirikan. Ini akidah Ahlussunnah. Adapun Khawarij tidak, pelaku dosa besar, kafir, keluar dari agama, dan ketika mati di hari kiamat kekal di neraka. Ini jelas akidah batil. Jadi orang-orang yang berpemikiran seperti ini terus ada sepanjang zaman, para jamaah sekalian. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya menjelaskan bahwa siapa saja yang tidak sependapat dengan pendapat mereka, maka hukumnya kafir. Gitu. Jadi harus sependapat. Jadi kalau mereka punya komputer, itu mungkin komputernya kalau diketik huruf K mesti udah muncul kafir, gitu ya. Udah otomatis, karena saking seringnya mereka mengkafirkan. Printernya juga mungkin udah otomatis kafir, 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 kafir gitu. Ini Khawarij. Dan mereka terpecah menjadi kelompok-kelompok yang banyak. Ada Khawarij yang memang agresif. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa Khawarij terpecah menjadi kelompok yang banyak. Ada di antara mereka yang agresif, benar-benar menyerang, ofensif, ya, benar-benar menyerang gitu loh. Sebagian Khawarij ada yang apa? Ada yang sifatnya hanya ngompor-ngompori, atau yang disebut dengan Khawarij Al-Qa'diyah. Mereka hanya ngompori, mereka hanya menjadi provokator di belakang layar, tapi membuat kekacauan. Jadi Khawarij ini nanti dibagi menjadi kelompok-kelompok dan sekte-sekte yang banyak. Baik. Nah, Khawarij ini setelah mereka ikut andil membunuh Utsman bin Affan, sebagian mereka kemudian berpencar dan bergabung dengan pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bergabung di pasukan Ali bin Abi Thalib dan mendukung Ali bin Abi Thalib. Nah, itu culasnya Khawarij. Ketika masa pemerintahan Utsman, mereka menentang Utsman bin Affan. Begitu Ali diangkat sebagai khalifah, mereka masuk ke barisannya Ali supaya aman, tidak diserang oleh pasukannya Muawiyah.
Jadi mereka menyusup ke barisannya Ali bin Abi Thalib. Giliran mereka nggak sepakat, mereka menentang Ali bin Abi Thalib. Itu Khawarij begitu. Siapapun yang memimpin nggak pernah cocok dalam ideologi mereka. Memang mereka itu kaum yang suka bikin kacau, itu loh. Bukan mau cari kebaikan, tapi memang bikin kacau mereka. Baik. Nah, mereka bergabung ke pasukan Ali bin Abi Thalib. Dan ketika terjadi peperangan Siffin, tahun berapa perang Siffin? Ada yang ingat? Ada yang ingat? 38 Hijriah, antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah. Padahal itu bukan keinginan Ali, bukan keinginan Muawiyah juga. Itu karena ulah para provokator, sehingga terjadilah peperangan tanpa komando Ali bin Abi Thalib dan tanpa komandonya Muawiyah. Sampai-sampai Ali ketika ditanya, bagaimana pendapatmu tentang pasukan Muawiyah? Kata Ali bin Abi Thalib, saya berharap pasukan saya dan pasukan Muawiyah yang meninggal semuanya masuk surga. Bayangkan, tidak ada rasa dendam di kalangan sahabat, karena itu terjadi di luar kendali mereka, di luar kendali Ali bin Abi Thalib maupun Muawiyah. Ini saya bilang ujian berat yang dialami oleh Ali bin Abi Thalib adalah keberadaan orang-orang yang menyusup ke dalam barisan kaum muslimin, musuh selimut, yang musuh dalam selimut. Itu. Baik. Nah, ketika terjadi tahkim, terjadi perdamaian antara Ali dengan Muawiyah yang ditandai dengan diangkatnya mushaf oleh sahabat Amr bin Al-As, ya, maka ketika itulah pasukan Ali pulang, pasukan Muawiyah pun pulang. Ya, telah terjadi kesepakatan antara delegasinya Ali bin Abi Thalib dengan delegasinya Muawiyah. Sepakat mereka untuk damai. Nah, ketika itu orang-orang Khawarij yang mereka menyusup di barisannya Ali, mereka kecewa. Kenapa nggak dihabisi saja sekalian Muawiyah sama pasukannya? Kan sebentar lagi juga kita yang menang kok. Kenapa nggak sekalian aja dihabisi? Ya, kenapa harus memutuskan hukum melalui perantaraan delegasi? Ini kan namanya berhukum dengan selain hukum Allah, kata Khawarij. Berarti siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah kafir. Nah itu. Dan sekarang orang-orang macam gini masih ada. Oh, banyak sekali instansi-instansi yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Jadi dari presiden sampai rakyat-rakyat ke bawah semuanya kafir. Gampang mengkafirkan. Padahal berhukum dengan selain hukum Allah, Allah rinci dalam Al-Quran. Tidak semuanya kafir. Ada kalanya kafir, "Man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Kafir. "Man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun." Kadang fasik. "Man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun." Kadang zalim. Jadi enggak satu hukum. Ya. Jadi awal munculnya mereka mulai melenceng itu yaitu anggapan bahwa Ali dengan Muawiyah berhukum dengan selain hukum Allah. Dari situlah mereka mulai membelot keluar dari Ali bin Abi Thalib. Ya, mereka mulai keluar. Ada yang mengatakan jumlahnya 8.000, ada yang mengatakan jumlahnya 6.000 dan seterusnya. Wallahu alam tentang berapa jumlah mereka orang-orang Khawarij yang ketika itu membelot dari pasukan Ali bin Abi Thalib. Dan mereka dipimpin oleh seorang yang bernama Abdullah bin Qawwa al-Yashkuri. Abdullah bin Qawwa al-Yashkuri dan Sabbas at-Tamimi. Dari Bani Tamim ya. Benar ini keturunannya Dzul Khuwaisirah mereka. Baik. Mereka benar-benar memisahkan diri dan berkumpul di sebuah base camp namanya Harura, sehingga mereka disebut dengan Khawarij, disebut juga dengan Haruriyah. Di situ mereka berkumpul dan mereka terang-terangan mencanangkan permusuhan terhadap Ali bin Abi Thalib.
Namun Ali bin Abi Thalib sabar menghadapi mereka, tidak langsung mereka diperangi, tidak. Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Kami tidak akan memerangi mereka selagi mereka tidak memerangi terlebih dahulu. Kalau mereka sudah memerangi, baru kita perangi. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Dan ini sikap yang benar jemaah, bahwa seorang yang memiliki pemikiran Khawarij tidak langsung diperangi, tidak langsung dibunuh. Keliru kalau ada orang mengatakan bahwa apa? Begitu orang punya pemikiran Khawarij langsung dibunuh. Enggak. Ali bin Abi Thalib tidak langsung memerangi mereka. Dibiarkan. Selagi mereka nggak bikin ulah, mereka tidak akan diperangi. Kalau sudah bikin ulah baru. Ya. Dibiarkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ini kesabaran Ali bin Abi Thalib. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengutus Abdullah bin Abbas untuk mendakwai mereka. Menunjukkan Khawarij tidak langsung diperangi, didakwai dulu. Didakwai dulu. Barangkali dengan didakwai syubhat yang ada di kepala mereka akan keluar. Tidak langsung diperangi begitu saja. Jelas ya? Nah, ketika itu kisahnya Abdullah bin Abbas meminta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk berdiskusi dengan orang-orang Khawarij. Awalnya Ali bin Abi Thalib kurang setuju karena khawatir akan keselamatan Ibnu Abbas. Tapi Ibnu Abbas mengatakan, wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, engkau tidak usah khawatir karena aku adalah orang yang berperangi baik, ya, bukan orang yang jelek akhlaknya. Kemudian apa? Kemudian aku orang yang kata-katanya tidak kasar. Insya Allah mereka akan menerima saya. Ini kata Abdullah bin Abbas. Nah, kemudian terjadilah dialog dan diskusi antara Abdullah bin Abbas dengan Khawarij. Ini menunjukkan untuk memerangi pemikiran Khawarij perlu dai-dai yang mapan keilmuannya, mantap keilmuannya, membawakan dalil sehingga hilanglah syubhatnya orang-orang Khawarij. Jadi Khawarij bukan hanya sekedar diburu, dipenjara saja, tidak, tapi mereka butuh didakwahi. Sebab kalau hanya dipenjara saja atau dibunuh saja, pemikiran mereka belum tentu hilang. Tapi dengan ilmu dan dakwah, ya, itu yang bisa mengikis bibit pemikiran mereka. Berat para jamaah mendakwai Khawarij ini. Bagaimana perjuangan Ibnu Abbas mendakwai mereka. Baik, maka masuklah Ibnu Abbas ke tempat mereka, perkumpulannya orang Khawarij tadi. Ibnu Abbas mengucapkan salam dan mereka pun menjawab salam. Ibnu Abbas melihat tanda-tanda yang menakjubkan dari orang Khawarij ini. Benar-benar ajib orang Khawarij itu. Apa? Mereka itu jidatnya itu hitam-hitam karena banyak sujud kepada Allah. Mata mereka itu sayup-sayup karena apa? Karena malam harinya full mengerjakan qiyamul lail. Tidurnya bentar banget. Ya, kemudian pakaian mereka adalah pakaian-pakaian yang lusuh, lecek. Ketika melihat Ibnu Abbas pakaiannya bagus, mereka mengatakan, wahai Ibnu Abbas, engkau ini enggak zuhud, pakaian kamu bagus. Maka kata Ibnu Abbas, bukankah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai orang-orang yang beriman, ambil perhiasan kalian sebelum kalian ke masjid. Artinya apa? Gunakan pakaian yang bersih, yang bagus, bukan pakaian yang lecek, yang kotor, yang bau. Bukan. Lihat, satu syubhat gampang dipatahkan oleh ahli ilmi. Karena di sebagian orang berpandangan apa? Bahwa kalau kita berpakaian lecek, kotor, kemudian bau, itu zuhud. Itu pandangannya orang Khawarij begitu. Makanya mereka pakaiannya apa ketika itu? Pakaian-pakaian yang kotor, lusuh. Itu anggapan mereka, inilah bentuk apa? Zuhud. Inilah bentuk penghambaan yang tinggi kepada Allah. Kalau pakai pakaian mewah, enggak zuhud kata mereka. Itu. Baik. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, aku datang diutus oleh menantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpinnya umat Islam. Maksudnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Saya diutus oleh menantunya Rasulullah.
Ibnu Abbas sengaja mengatakan seperti ini supaya Khawarij ingat siapa ini Ali. Ali ini siapa sih? Ini bukan orang sembarangan, menantunya Rasulullah. Orang dengar kamu menantunya siapa? Menantunya presiden. Gitu ya. Menantunya gubernur. Sangar ya. Ini menantunya Rasulullah SAW. Kemudian kata Ibnu Abbas, dan aku diutus oleh para sahabat yang mereka bersahabat langsung dengan Rasulullah SAW, sementara di tengah-tengah kalian tidak ada satupun dari kalangan sahabat. Ya, ini kata Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, apa yang kalian permasalahkan tentang Ali bin Abi Thalib sehingga kalian membelot? Ya, sebagian orang-orang Khawarij mengatakan apa? Jangan diskusi sama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu orang Quraisy. Orang Quraisy itu pintar debat. Sebab Allah mengatakan dalam Al-Quran, balhum qaumun khasimun, bahwa orang-orang Quraisy itu pintar berdebat. As-Zukhruf ayat 58. Tuh kan, mereka bawakan apa? Dalil. Ternyata orang Khawarij pun membentengi pengikutnya jangan sampai kena syubhat. Jangan debat sama Ibnu Abbas, nanti kalian kena syubhat. Padahal mereka udah kena syubhat ya. Gitu. Tapi ada 3 orang yang tetap bersikukuh. 3 orang ini tetap kita harus berdiskusi dengan Ibnu Abbas. Selesaikan masalah ini. Baik, akhirnya 3 orang ini diskusi dengan Ibnu Abbas. Padahal mayoritas Khawarij sudah mundur, nggak mau diskusi dengan Ibnu Abbas, karena beranggapan orang-orang Quraisy itu pandai berdebat. Mereka bawakan ayat lagi, surah Az-Zukhruf ayat 58. Gitu. Hebat ya mereka ya, bawa ayat tapi seenaknya sendiri mereka tafsirkan. Baik, akhirnya majulah 3 orang ini, dan Ibnu Abbas mengatakan, coba beritahukan kepada saya apa yang kalian permasalahkan dari Ali bin Abi Thalib. Akhirnya mereka membawakan 3 poin penting. Poin pertama, mereka mengatakan Ali telah mengambil hakim dalam urusan dan tidak mengembalikan perkara itu kepada Al-Quranul Karim. Artinya mereka, Ali dengan Muawiyah itu ketika mau berdamai, itu yang diutus adalah delegasi, sehingga mereka tidak berhukum dengan hukum Allah tapi berhukum dengan keputusan delegasi. Berarti Ali kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Itu simple ya ngaconya ya. Baik, itu ini kedangkalan ilmu mereka. Tapi Ibnu Abbas sabar, tidak langsung dibantah. Ini hebatnya Ibnu Abbas. Dan ini melatih kita ini kalau diskusi jangan membantah lawan diskusi sebelum memahami poin penting yang dilontarkan oleh lawan diskusi. Sebagian kita ini nggak sabar kalau diskusi. Yang lawan diskusi kita belum selesai ngomong sudah kita tabrak, sudah kita bantah. Nggak begitu caranya. Ya, jadi dengarkan dulu syubhatnya apa dulu. Makanya Ibnu Abbas nggak langsung bantah. Ibnu Abbas mengatakan ini pertama. Yang kedua apa? Yang kedua apa coba? Mereka mengatakan kenapa Ali bin Abi Thalib tidak mengambil harta rampasan perang, padahal Ali memerangi Muawiyah dan memerangi Aisyah. Itu maksudnya di perang Jamal. Ada peperangan antara pasukan Ali dengan pasukan Aisyah dan pasukan Muawiyah. Kenapa Ali tidak mengambil ghanimah, tidak mengambil harta rampasan perang? Padahal yang namanya peperangan kan pasti melawan orang kafir. Kalau seandainya Aisyah dengan Muawiyah itu muslim, kenapa harus diperangi? Kan muslim itu haram darahnya.
Itu maksudnya. Nah kalau diperangi, kenapa nggak ngambil harta rampasan perang? Nah ini yang kedua, syubhat mereka yang kedua. Syubhat mereka yang ketiga, kenapa Ali bin Abi Thalib ketika bertahkim, berdamai dengan pasukan Muawiyah di Syam, kenapa ketika itu Ali bin Abi Thalib tidak menggunakan nama Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib di klausul perdamaian antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah di Syam? Kenapa Ali tidak mau menggunakan kata Amirul Mukminin? Jadi ketika itu Ali bin Abi Thalib tidak mau menggunakan Amirul Mukminin karena orang-orang Syam nggak mau. Maunya Ali bin Abi Thalib bukan Amirul Mukminin. Sebab ketika itu orang-orang Syam belum mau membaiat Ali. Nah, kalau Ali tidak mau menggunakan Amirul Mukminin, kata Khawarij, berarti Ali adalah Amirul Kafirin. Ngaco kan? Mengkafirkan dengan kelaziman. Itu ciri-ciri Khawarij, begitu. Kata Ibnu Abbas, sudah ada lagi? Kata mereka, enggak ada. 3 ini saja. Nah, baru Ibnu Abbas membantah satu persatu syubhat mereka. Baik, syubhat pertama, masih ingat? Apa syubhat pertama? Udah lupa jemaah. Hah? Kenapa? Baik. Ali bin Abi Thalib berhukum dengan selain Al-Quran. Maka kemudian Ibnu Abbas menjawab, baik, kalau begitu caranya, coba kamu lihat Al-Quranul Karim. Ibnu Abbas membawakan surah Al-Ma'idah ayat 95 tentang larangan membunuh binatang buruan ketika ihram. Kalau dia membunuh binatang buruan ketika ihram, maka tebusannya diganti dengan binatang ternak yang seimbang dengan buruan yang dibunuh. Kemudian yang menjadi pemutus adalah hakim di antara kalian. Jadi ada hakimnya ya. Insyaallah. Sudah terkumpul pertanyaan nih, belum selesai kajian insyaallah. Iya. Maka kata Ibnu Abbas, bagaimana ini kalau bukan maksudnya apa? Berhukum dengan selain hukum Allah, kan maksudnya ini berhukum dengan selain hukum Allah kan? Nah itu. Ini syubhat pertama, akhirnya terbantah. Taib. Masuk waktu Isya Imam. Sudah masuk ya. Taib, kita cukupkan sampai di sini. Nanti insyaallah kita lanjutkan kajian kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.